Ustadz mungkin bisa cerita ya, pas keberangkatan itu seperti apa dan ketemunya gimana sih gitu ya Ustadz ya? Untuk janjiannya gimana Ketemunya tuh? gimana gitu ya. Nah itu. Nah ini dia nih, silakan Ustadz ya. Baik, proses pendaftaran memang berdasarkan website ya. Ya website. Jadi mereka gencar menyampaikan informasi tentang proses pendaftaran melalui website dan kita masuk ke sana. Memang syaratnya itu paling pertama selain data-data, data utama itu mereka harus bisa ya minimal lancar ngomong bahasa Inggris gitulah ya dan conversation gitu. Karena nanti ketemunya seluruh negara yang bermacam-macam bahasa. Ya kalau bisa bahasa lain Arab, Perancis ya itu lebih baik lagi karena memang pesertanya itu dari 52 negara. Dan kebanyakan ada 50 negara itu dari negara Eropa yang paling besar. Kemudian ada Asia itu paling banyak Malaysia. Ya, kemudian ada 20 tujuan peserta untuk Malaysia, kemudian Indonesia, ada Vietnam satu orang, kemudian Singapura setahu saya satu orang, kemudian ada Thailand satu dua orang ya, jadi memang sedikit, banyak kan ada Eropa, kemudian dari negeri Turki, nah Turki juga banyak, Turki 50-an, kemudian dari Maghribi, daerah Maghribi itu Maroko, Aljazair, ya, kemudian Tunisia, ya itu sekitar ya seratusan itu dari gabungan beberapa negara tadi. Oke, kemarin kita setelah proses pendaftaran sudah ada proses seleksi, ada proses training. Ya, setelah proses training itu harus mengerjakan soal-soalnya. Ini juga menentukan kelulusan dari seseorang itu untuk bisa bergabung atau tidak. Jadi trainingnya dengan bahasa Inggris dan soal-soalnya juga dikerjakan dengan bahasa Inggris. Ya, setelah lulus baru kemudian kita dipilih siapa yang berangkat. Sebenarnya saya harusnya berangkat melalui Italia kemarin karena ternyata proses untuk visanya itu sulit sekali ternyata. Jadi terlambat untuk mendapatkan visa, tapi akhirnya dapat tapi terlambat ya karena tim kapalnya sudah berangkat, akhirnya kita berangkat melalui Turki. Tapi yang dari Eropa, ya tadi Barcelona, Prancis, Italia sudah berlayar lebih dulu dan kita menunggu di Turki. Nah, ketemu dengan mereka-mereka tentu jangan dibayangkan bahwa mereka penampilannya rapi-rapi gitu ya, artinya kayak kita pakai peci, pakai ini gitu ya. Namanya orang Eropa dengan berbagai macam agama, penampilannya ya subhanallah gitu ya, dengan berbagai macam jenis ya, gayanya, pemikirannya. Tapi yang menyatukan kami itu hanya masalah kemanusiaan. Kami saling menghormati dengan bermacam-macam agama, ya, bermacam-macam keyakinan, tidak hanya agama saja, termasuk ateis. Saya banyak ngobrol dengan orang-orang ateis dan teman beberapa agama yang lain, yang ya kita saling menyapa, ngobrol santai, ngobrol enak ya terkait dengan masalah visi kemanusiaan, yaitu yang selalu kita sampaikan Free Palestine. Ya, itu yang kemudian muncul yel-yel banyak tentang Free Palestine yang mereka sama-sama menyepakati satu visi kemanusiaan tersebut. Nah, tidak mengenal adanya agama atau lintas agama dari tim-tim yang ada di sana itu tadi. Ya, dengan segala macam ini ya, namanya orang non muslim, tapi disepakati di sana tidak boleh membawa minuman keras ya, walaupun kita semuanya paham kalau non muslim itu sudah terbiasa, tidak boleh membawa makanan-makanan yang mengandung mohon maaf babi ya, narkoba jelas nggak boleh ya, melakukan istilahnya sebuah kegiatan yang mengarah kepada seksual itu sangat jelas tidak dibolehkan ya, bahkan sekedar mohon maaf mungkin perciuman dan segala macam itu sudah menjadi kesepakatan tidak boleh ya, walaupun bagi mereka itu sesuatu yang luar biasa, yang biasa maksudnya, yang biasa ya, kalau muslim mungkin sudah tentu tidak melakukan hal seperti itu. Jadi kalau ada isu-isu kemarin membawa kondom ya, kemudian membawa narkoba, ini tentu adalah sebuah pengalihan isu ya, dan adanya ya skenario untuk melakukan pembusukan lah dari aksi-aksi tersebut. Itu Mas Rian. Bisa cerita nggak Ustadz tuh?
waktu di kapal itu pas proses ketangkapnya gimana sih gitu ya? Atau Oh ya, kegiatannya apa aja di kapal tuh terus atau ketangkap, dan mungkin nanti pengalaman Ustadz selama ini ya, pas diculik tuh gimana sih? Benar nggak yang di berita itu gitu kan? Kadang-kadang kan kita kan harus dengar dari saksinya langsung nih, apalagi yang mengalami langsung Ustadz ya. Ya seperti ya, itu kira-kira. baik. Memang ini arah dari kapal juga berubah-ubah Mas, karena melalui adanya perubahan iklim atau kondisi ya. Ya. Jadi awalnya kita ini mau berlayarnya bahkan dari Labuan Bajo, ya dari Labuan Bajo, kemudian berangkat menuju Malaysia, ke Pakistan, Irak, Iran, ya dan seterusnya. Tapi ternyata adanya perang kemarin yang terjadi, kita nggak mungkin lewat Selat Hormuz. Ya, maka kita mengalihkan rencana berubah dari Pakistan menuju India. Ternyata kita nggak dapat izin juga dari India untuk berlayar, ya karena India sangat pro kepada penjajah Israel. Sehingga kegiatan ini ditunda. Akhirnya semuanya yang dari Prancis, Barcelona tetap berjalan, kumpulnya akhirnya di Turki. Turki ini sebenarnya pilihan akhir dari rencana awal ya. Yang awalnya kita berangkat bukan dari sana untuk berkumpul tadi. Ya, tapi ya itulah takdirnya. Akhirnya kita berangkat dari Turki setelah mereka berkumpul dari Barcelona dan segala macam. Untuk rombongan pertama memang dicegat ya, beberapa diculik yang dari masih di wilayah Yunani sebenarnya ya, di wilayah Yunani, dan itu masih jauh dari wilayah yang dikuasai oleh Israel tentunya. Ya, ini masih lautan Mediterania, lautan internasional yang harusnya berlaku hukum internasional, yang tidak boleh negara manapun melakukan intercept terhadap kapal-kapal, karena secara hukum internasional mengikuti hukum-hukum dari bendera dari masing-masing kapal-kapal tersebut. Jadi kapal-kapal tersebut itu kan memiliki bendera-bendera dari masing-masing negara tersebut. Tapi karena memang tidak ada yang mampu mencegah, baik negara manapun, ya bahkan Yunani ini, Israel ini bekerjasama dengan Yunani ya, untuk melakukan proses penangkapan. Ya karena memang kalau kita buka datanya, Yunani sekarang kerjasama dengan Israelnya sangat luar biasa dari masalah senjata, teknologi, ekonomi dan lain-lain. Nah sisanya yang tidak tertangkap tadi menuju Turki, ya dalam kondisi ada yang rusak dan segala macam, kemudian diperbaiki. Ya memang ini luar biasa. Jadi ada pejekatan-pejekatan, ada perusakan-perusakan, beberapa kapal di Turki ini tiba-tiba bolong juga gitu ya. Walau ini harus dicari sebabnya. Bolongnya juga aneh gitu, bolongnya dari bawah dengan kondisi yang sangat besar, bahkan salah satu kapal tidak bisa diselamatkan, dia menjadi ya tenggelam dalam kondisi padahal sedang diparkir saja di pelabuhan, tapi kemudian tenggelam, tidak bisa diselamatkan. Termasuk itu kapalnya Kak Ciki yang harusnya dinaiki, itu rusak parah, nggak bisa diperbaiki karena tiba-tiba rusak. Nah, tentu ini pasti ada sabotase-sabotase yang dilakukan tentunya seperti itu. Nah, sampai situ kondisi di kapal setelah kita berangkat tentu ini saya lihat banyak dari Makassar juga gitu ya. Kalau lihat pecinya ini Pak Andi Jamal, Dok Daeng ini ya, pasti sudah paham sangat dengan kondisi kapal ya, apalagi kapal-kapal layar. Ya, kapal layar yang berada di lautan lepas itu tentu kondisinya sangat dahsyat ya. Ya, dengan ombak dan segala macam. Kebetulan saya sebenarnya sering berlayar gitu ya, walaupun hanya lintas pulau dan segala macam, misalnya ke Lampung, ke Makassar dan segala macam. Ya, tapi memang kondisinya kapalnya lebih safe. Yang ini kapalnya lebih kecil. Ya. Walaupun kita punya 3 kapal besar yang membawa bantuan-bantuan yang kita masukkan sendiri, karena di sana kita sangat ketat untuk memasukkan kapal, tidak menggunakan tenaga kasar, tenaga buruh, tapi semua relawan yang mengangkat, karena kita sangat berhati-hati jangan sampai nanti ada yang masuk dari pihak lain gitu ya, yang memasukkan barang-barang yang tidak kita inginkan. Jadi masuk ke pelabuhan itu ketat, ada pemeriksaan-pemeriksaan, ya, bahkan sempat karena orang tidak boleh masuk ya, mereka marah dan segala macam ya, karena kita mengurangi adanya ya penyusup dan seterusnya itu tadi ya, ya sempat beberapa kali tertangkap
yang dia berusaha masuk ke sana ya dengan berbagai macam tujuannya menyamar jadi peserta ya dan segala macam. Kita sudah punya tanda semuanya peserta-peserta tadi, jadi semua yang tidak membawa tanda tadi tidak bisa masuk. Nah, setelah kita berlayar ya tentu dengan ombak yang luar biasa dahsyat ya, kita saya sendiri dalam satu kapal itu bersama dengan saya orang Indonesia 2, kemudian Malaysia 1 sebagai dokter, kemudian 1 orang dari Amerika, beliau Yahudi, ya, kemudian dari Perancis, dari Belanda, dari Jerman, dan dari Austria. Ya. Jadi Asianya ada 3, Eropanya tadi ada 3 ya, 4, sama satunya lagi dari Amerika. Ya. Kami biasa melakukan kegiatan ini sama ya. Mereka agamanya tentu bermacam-macam ya, ada yang Yahudi, ada yang ateis, ada yang Kristen dan seterusnya, tapi kami semuanya tetap dalam satu kapal itu. Bayangkan kapalnya sempit aja itu, kapalnya sempit ya, karena kalau kemana-mana pasti ketemu gitu ya kan? Baik di bawah maupun di atas, kita atur jadwal pakai tiket dan segala macam. Nah, kita di awal-awal berangkat itu sudah selalu dipantau oleh drone ya, yang kita tahu drone-nya adalah tentu dari sana, dan pada jarak 250 mil menuju Gaza, masih 250 mil, itu perjalanan 3 hari, maka tiba-tiba muncul kapal militer yang besar dari menjajah Israel tadi, ya, tiba-tiba berada di samping kanan kiri dari rombongan sebanyak 57 kapal tadi. Maka ada kapal-kapal yang bisa menghindar dan banyak yang tertangkap di hari ketiga pelayaran kami. Ada 40 kapal yang tertangkap ya, tidak bisa menghindar. Kemudian yang lain masih bisa menghindar, dan hari kedua semuanya tertangkap sebanyak 50 kapal. Yang lainnya sebagian kembali ya, karena termasuk yang membawa bantuan-bantuan besar tadi menyelamatkan bantuan kembali. Karena berhadapan dengan kapal militer tentu bukan lawannya, karena kami tidak membawa senjata apa-apa. Kapalnya juga adalah kapal-kapal angkut, kapal-kapal biasa ya. Nah, disitulah awal intercept ya. Kalau saya sendiri di intercept itu di jarak masih 117, sekitar 117 jarak dari Gaza, jadi masih di lautan Mediterania internasional. Ya, yang walaupun di Gaza dulu itu Gaza itu ya masih memiliki laut lepas yang masih benar-benar dikuasai oleh saudara-saudara kita yang di Palestina. Maka pada tahun 2008 kirim bantuan bisa masuk itu karena memang masih dikontrol penuh oleh saudara-saudara kita di Palestina. Barulah 2010 ke sana semua akses menuju ke laut pun juga ditahan, kecuali ya bisa melakukan itu tadi dengan beberapa cara masih bisa mengirimkan bantuan tadi. Nah, itu kurang lebih proses awalnya. Baru setelah di intercept itulah kemudian kami ya, mereka langsung menuju ke kapal kami ya, melompat, terus kemudian kami ditangkap, diikat tangan-tangan kami. Jadi kami ini sudah memiliki kesepakatan tidak akan melakukan perlawanan fisik yang membahayakan gitu ya. Perlawanan fisik yang membahayakan itu artinya kita ikut memukul ya, melawan dan seterusnya. Walaupun gatal juga, kita ini kan sebagai pegiat bela diri gitu ya. Hanya boleh pasrah gitu ya. Beberapa kali sebelum berangkat itu teman-teman panitia bilang, Satirman, walaupun bisa bela diri, silat, tolong nanti jangan melawan ya. Jadi selalu ditekankan berulang-ulang karena takutnya refleksnya melawan gitu ya, sehingga terjadi seperti tahun 2010 ya, refleks menyerang, ketika ditangkap menangkis, menendang, memukul, akhirnya justru diserang dengan senjata api yang sama. Sebanyak 9 orang meninggal itu karena melawan, karena ketika ditangkap, ditangkis, ditendang dan segala macam itu ya, akhirnya dilawan dengan senjata api. Justru korbannya karena kita tidak membawa senjata sama sekali. Bahkan pisau dapur pun kita nggak boleh ya, pisau dapur yang berupa besi-besi itu nggak boleh ada di kapal,
semuanya sudah diganti dengan plastik-plastik ya, yang menunjukkan bahwa kami tidak membawa senjata yang berbahaya sama sekali, gitu.